Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh berjasa besar bagi bangsa dan juga negara. Salah satunya adalah aktivis buruh Marsina. Lalu, siapa itu Marsina? Nah, Marsina ini sejatinya hanyalah wanita biasa, seorang buruh di pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu muncul surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Namun perusahaan tersebut enggan melakukan hal serupa dan mempertahankan buruh dengan gaji yang lama, yakni Rp1.700 per bulannya. Nah, jelas Marsina tidak terima. Marsina dan seluruh buruh melakukan aksi mogok kerja. Tuntutannya yakni upah harus naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per harinya. Akibat aksi pemogokan selama 2 hari ini, beberapa buruh termasuk Marsina melakukan perundingan dengan perwakilan perusahaan, serta Kapolsek dan juga Danramil Sidoarjo. Setelah melakukan perdebatan yang begitu alot, tuntutan kenaikan upah itu akhirnya dipenuhi. Pihak perusahaan juga berjanji membahas hak buruh lainnya, seperti perhitungan upah lembur, uang transport, cuti haid, dan juga cuti hamil. Harusnya sih masalah ini sudah selesai, tapi ternyata sejarah berkata lain. 13 orang buruh yang dianggap sebagai dalang dari unjuk rasa dipanggil ke Kodim. Pada masa Orde Baru, militer memang sering menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan antara buruh dan juga pengusaha pabrik. Meskipun namanya tidak dipanggil ke Kodim, Marsina emosi mengetahui rekannya di PHK dari pabrik karena dianggap sebagai dalang. Malam itu, Marsina keluar rumah untuk menemui buruh lainnya untuk membicarakan soal protes yang akan dilayangkan keesokan harinya. Belum sempat membeli makanan, Marsina bertemu dengan 2 orang temannya untuk bercakap kemudian berpisah. Nah, ternyata itulah kali terakhir Marsina terlihat masih hidup. Sejak saat itu buruh pemberani tersebut tak lagi bisa ditemui. Dia lenyap seolah ditelan oleh bumi. Sabtu malam 8 Mei 1993, jasad Marsina ditemukan tergeletak dengan tubuh penuh luka di bagian bawah tubuhnya. Banyak tulangnya patah, organ-organ dalamnya rusak. 9 pelaku pembunuhan Marsina sempat ditangkap. Namun dari catatan yang ada, jalannya persidangan kasus Marsina dipenuhi banyak drama dan juga banyak kejanggalan. Hampir 2 tahun setelah ditemukan jasad Marsina di hutan, tepatnya pada 3 Mei 1995. Majelis Hakim Kasasi membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni karena dianggap tidak cukup bukti. Bahkan hingga saat ini, kematian Marsina masih meninggalkan misteri. Pelaku sebenarnya dari kematian Marsina pun tidak pernah diadili. Nah, itu dia sahabat Merdeka, perjuangan Marsina, aktivis buruh meninggal dibunuh kini jadi pahlawan nasional.